هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, kurang semangat karena sibuk makan roti ya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Salam itu doa, dan memang disunahkan lebih dari satu kali. Dan yang jawab salam dengan semangat, kita doakan cepat ke tanah suci. Amin. Dan cepat lunas hutang-hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita semua berangkat ke tanah suci. Amin. Kalau bisa bersama dengan keluarga kita. Uangnya dari mana? Ya, kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak sekalian yang saya hormati. Kita mulai dengan pantun dulu. Pergi ke pasar membeli ikan, Cakep. tidak lupa juga membeli terasi. Cakep. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Terakhir mungkin di Ramadan ya. Ya, kajian bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah masih banyak wajah-wajah lama, tetapi kelihatan awet muda ya. Ya. Semuanya bercahaya. Insya Allah wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Satu pantun lagi, karena waktu-waktu seperti ini waktu-waktu yang riskan ngantuk ya. Mau pantun? Apa namanya? Burung apa? Burung peletok apa? Hah? Perkutut. Burung pelatuk ya? Nah, burung pelatuk. Nah, kita ambil dari burung pelatuk. Burung pelatuk dimakan kucing. Cakep. Kain putih 7 buntelan. Yang matanya ngantuk, kepalanya pusing. Ayo kita minum kopi yang rada kental. Tapi nggak ada kopinya ya. Nantilah nyusul ya, masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah menerima sholat kita
dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Kita masih memilih tinggal di musola ini dan kita bertahan meskipun di luar godaannya luar biasa, tetapi insya Allah dengan kita meluruskan niat kita, maka kehadiran kita di musola ini mendapatkan berbagai macam pahala dan kebaikan. Duduk-duduk kita di musola sambil nyender di tembok, mungkin juga sambil selonjoran kaki ke depan, gak apa-apa. Insya Allah duduk-duduknya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga bernilai silaturahim, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, kita bermuwajahah, bertegur sapa, mungkin juga berjabatan tangan. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim, Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita senantiasa diberikan kesempatan untuk belajar talabul ilmi. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Ustaz Syarif, diminta untuk bersama-sama dengan jemaah untuk menyampaikan materi dengan tema berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Materi ini saya mulai dengan sebuah kisah. Jadi kisah yang sederhana tapi menarik. Jadi suatu hari ada seseorang gitu ya, pemuda. Dia protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah itu tidak adil. Dia kemudian tiduran di bawah pohon beringin. Pohon beringin kan besar. Lalu dia lihat buah pohon beringin itu kecil. Sedangkan tidak jauh dari situ ada pohon labu. Itu pohonnya merambat kecil, tapi buahnya gede. Lalu dia bergumam, wah, Allah ini tidak adil. Masa pohon beringin segede itu buahnya kecil, pohon labu yang kecil buahnya gede. Baru saja dia bergumam seperti itu, tiba-tiba sebuah buah beringin jatuh mengenai mukanya. Masya Allah, astagfirullah. Untung buah beringin itu kecil. Coba andaikan buah beringin itu seperti buah labu, hancur mukanya. Dari situlah dia sadar bahwa Allah itu selalu adil. Jadi Allah itu kadang-kadang tidak adil di dalam pikiran kita, bukan di dalam takdir Allah. Nah, maka insya Allah itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dimulai dengan sebuah ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya orang-orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kalian daripada berprasangka buruk. Jadi Allah tidak mengatakan jangan berprasangka buruk, tapi Allah mengatakan jauhilah. Ini sama dengan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, bukan jangan berzina. Maka seluruh hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada perzinahan otomatis dilarang. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada prasangka buruk, maka itu juga dilarang.
Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena kebanyakan prasangka, kebanyakan praduga itu adalah dosa. Kita menduga-duga, menyangka-nyangka. Ya, jangan gampang praduga. Kalau kita melihat sesuatu, selalu kita berpikir yang positif. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia seperti itu. Jangan langsung prasangka-prasangka yang buruk, karena itu pasti ujung-ujungnya dosa. Yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kata Allah, saya tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka dia mendapatkan kebaikannya kembali kepada dirinya, dia mendapatkan pahalanya. Wa in dhanna syarran falahu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia berprasangka buruk, maka juga dosanya kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, kita selalu mau pahala, tidak mau dosa kan? Maka selalulah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah tidak berprasangka baik kepada Allah, maka pasti kepada sesamanya dia juga akan tidak berprasangka baik. Kalau kita mengatakan Allah tidak adil, maka pasti kita akan mengatakan kepada siapapun dia tidak adil. Maka bisiknya kita harus membangun prasangka baik senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu mengatakan ini yang terbaik menurut takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas sekalian, kenapa seringkali kita capek dalam hidup ini? Karena selalu kita ingin bahwa apa yang terjadi itu adalah apa yang sesuai yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan. Ketika yang terjadi itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan, maka kecewa kita. Itu yang membuat hidup kita capek, lelah kita. Maka kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kelihatannya buruk, maka pasti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya Mas sekalian, sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dia senantiasa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai di akhir hayat kita, sampai di nafas penghabisan kita, kita senantiasa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 manfaat kalau kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, kalau kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah itu akan mendatangkan ketenangan hati. Hati kita tenang. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Maka hati kita tenang. Kenapa hati kita tidak tenang? Karena selalu kita prasangka buruk kepada Allah. Tadi itu, karena selalu kita ingin yang terjadi adalah sesuai dengan keinginan kita dan pikiran kita. Yang kedua, berhusnudzon kepada Allah itu insya Allah akan menguatkan kesabaran kita saat kita diuji. Saat kita diuji, ya, ujian ini banyak sekali.
hidup ini adalah ujian. Apa saja, ada kadang-kadang ujian berupa penyakit, ada ujian mungkin kita tidak sakit, anak kita yang sakit, istri kita yang sakit, orang tua kita yang sakit. Ada ujian keuangan, ujian rumah tangga. Selama kita masih hidup pasti ada ujian. Maka husnul ini sebagai peredam. Ya. Dan yang ketiga, jamaah sekalian yang saya hormati, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kita sadar bahwa segala sesuatu itulah yang terbaik bagi kita, nikmat bagi kita. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit. Menurut kita kan tidak baik kan? Mana ada orang mau sakit? Tetapi di balik sakit kita itu ada proses penghapusan dosa-dosa kita. Maka pada akhirnya apa? Pada akhirnya baik. Di dalam atau di balik sakit kita itu ada kesadaran bahwa kita manusia lemah. Lalu kita sadar dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ujung-ujungnya insya Allah meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengamalkan husnuzan? Yang pertama, perbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dan ibadah. Ya, doa itu sendiri kata Nabi mukhul ibadah. Otaknya ibadah, sumsumnya ibadah. Karena tidak ada ibadah yang tidak ada doanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa kita, akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Tapi dengan syarat kita harus rajin dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperbaiki kualitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Umar bin Khattab pernah berkata dalam maknanya, saya akan senantiasa berfokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperbaiki kualitas doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk senantiasa menjauhi pantangan-pantangan doa, makanan haram, minuman haram, pekerjaan haram. Itu kan pantangan-pantangan doa kan? Kata Umar, saya akan berfokus ke sana. Adapun apakah doa saya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mutlak murni domainnya Allah, dan dia sudah berjanji, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kadang-kadang kan di dalam berdoa ini seringkali terjadi prasangka buruk ya. Saya sudah rajin berdoa, siang malam berdoa, tapi kok nggak dikabulkan? Betul nggak doa kita nggak dikabulkan oleh Allah? Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah selama syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, itu syariatnya ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Dan kalau syarat-syarat doa kita penuhi,
Maka kata ulama, setidaknya ada 5 bentuk doa kita diijabah oleh Allah. Yang pertama, dikabulkan sesuai apa yang kita minta dan pada waktu itu juga. Apa yang kita minta langsung diberikan oleh Allah dan pada waktu itu juga. Kata ulama, ini biasanya doanya para nabi dan rasul. Nabi dulu kalau doa minta hujan, apa namanya? Doa minta hujan, salat istisqa. Salat minta hujan, doa minta hujan. Nabi masih di mimbar, masih di podium berkhutbah, hujan sudah turun. Itu doa Nabi. Jadi dikabulkan sesuai yang diminta. Minta hujan, diberi hujan pada waktu itu juga. Ada yang pernah pengalaman seperti itu? Ya. Masya Allah. Berarti kalau terjadi itu selevel dengan Nabi, dengan Rasul. Tapi jarang-jarang. Yang kedua, ditunda. Kita diberikan apa yang kita minta, tapi bukan pada waktu itu. Ditunda. Waktunya ditunda. Kalau ini banyak terjadi pada kita ya. Ada teman saya, setelah nikah kan biasanya orang kalau sudah nikah apa yang biasa diminta? Keturunan. Bukan tanjakan ya. Ya, rumah juga ya. Iya sih. Tapi biasanya kan rata-rata orang kan hanya kalau kita ketemu kan, kalau usia 20 tahun kan ditanya kuliah di mana, ngambil jurusan apa. 30 tahun anaknya berapa gitu. 40 tahun kalau ketemu berapa anaknya, itu kan. 50 tahun istri berapa gitu. 60 tahun teman kita yang sudah meninggal siapa saja. Kalau 70 tahun teman kita yang masih hidup siapa saja. Kalau 80 tahun ketemu apa? Kamu siapa? Yang kedua ditunda. Jadi ada teman saya setelah nikah minta anak, tidak diberi anak, belum mendapatkan anak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama ya? 4 tahun, 5 tahun. Berapa tahun baru dia dapat? 9 tahun. 9 tahun. Dan ketika dia mendapatkan anak setelah pernikahannya 9 tahun, dia tahu saya. Dia tahu. Dan anaknya akhirnya 7. Hampir 9. Sesuai dengan masa waiting listnya gitu, masa tunggu. Masya Allah. Jadi kita seringkali mengalami apa yang kita minta, maka jangan tergesa-gesa, jangan prasangka buruk kepada Allah. Kenapa saya nggak diberi? Mungkin ditunda. Ya, mungkin ditunda. Nah yang ketiga, dikonversi, diganti dengan sesuatu yang lain. Kita minta sesuatu, kita minta A, Allah ganti B. Karena Allah Maha tahu kalau kita diberikan A yang kita minta pasti tidak maslahat buat kita. Karena Allah selalu memberikan hambanya yang terbaik. Jadi kalau kita minta kepada Allah dan tidak diberikan seperti apa yang kita inginkan, jangan buru-buru prasangka buruk. Bisa jadi diganti, dikonversi dengan sesuatu yang lain. Mungkin kita tadi ada yang minta rumah, tiba-tiba rumah nggak dapat, tapi jabatan kita naik, ya kan? Lalu dengan jabatan naik bisa lebih gampang beli rumah. Ada orang yang sering, ya, contoh seperti itu. Kemudian yang kelima, yang keempat, tolak bala. Allah tidak kasih kita sesuai apa yang kita minta, tidak dikonversi juga, tetapi dijadikan sebagai tolak bala, daf'ul bala.
Mungkin saudara-saudaraku pernah mengalami ya, nyaris misalnya, nyaris kecelakaan, nyaris kena musibah. Kita prasangka baik kepada Allah bahwa itu mungkin salah satu dari doa-doa kita, atau doa orang tua kita. Nyaris tabrak, nyaris ya terluka, nyaris, dan seterusnya. Nah kemudian yang terakhir, kalau tidak didapatkan di dunia maka ditabungkan di akhirat kelak. Makanya kata ulama, nanti di akhirat ada orang yang kagetan karena dapat, loh ini dari mana nih? Loh ini dari mana nih? Dia lupa kalau dia merasa tidak pernah melakukan. Loh kok dapat imbalan ini, dapat A, dapat B, dapat C gitu. Baru dikonfirmasi, ini doa-doamu dulu yang tidak diberikan kepada di dunia tapi dikonversi atau di pending, ditunda sampai di akhirat kelak. Jadi selalu kita berhusnudzon di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ganti pikiran negatif menjadi positif. Kita seringkali kan berpikiran negatif, namanya suudzon. Dan kadang-kadang ini yang lebih mendominan. Kita berpikir selalu negatif. Makanya kalau kenapa ada orang tidak mau mendekat? Karena biasanya dominasi negatif. Oh jangan-jangan maling nih, jangan-jangan jahat nih, jangan-jangan nggak menghormati saya nih. Itu kan negatifnya kan. Maka roba selalu menjadi positif. Ada kata bijak mengatakan begini, qad yu'jibuka rizqu ghairika wala ta'lam anna Allah yukhbi'u lakal afdal. Ini sering terjadi, kamu sekalian. Terkadang engkau takjub dengan rezeki orang lain. Orang lain nih pangkat, karirnya baik, bisa beli rumah, beli kendaraan, ganti kendaraan, berangkat haji umroh. Kita kadang-kadang takjub kan? Jangan prasangka buruk. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk diri. Ada yang kata dia mengatakan Allah tidak pernah menjadikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah dan camkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghadirkan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan ijabah di setiap doa. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau api bisa menjadi dingin. Tapi Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah akan menolong dia. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu kalau laut bisa terbelah. Tetapi Nabi Musa yang dia tahu adalah Allah akan menolong dia. Mestinya itulah yang harus kita hadirkan dalam pikiran ini. Jawab sekalian. Kemudian yang ketiga, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tidak terhitung. Ayatnya jelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dengan alat secanggih apapun tidak bisa menghitung. Dan nikmat itu wujudnya, rezeki itu wujudnya paling tidak dalam 5 aspek. Yang pertama fisikal. Tubuh kita sehat itu nikmat, itu rezeki. Tapi kan jarang-jarang ada orang, saya dapat rezeki karena sehat, tidak sakit. Padahal itulah rezeki yang paling pokok. Yang kedua dalam bentuk finansial, uang, harta. Itu rezeki, itu nikmat. Yang ketiga ada rezeki berupa sosial. Kita bisa bergaul, bertetangga, saling menghormati, dipercaya orang, dihormati orang. Itu rezeki. Banyak orang tidak punya rezeki sosial, terisolasi dari masyarakat.
dibenci oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, ada rezeki, ada nikmat dalam bentuk emosional, perasaan bahagia, perasaan tenang, lega. Ya, itu rezeki, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kelima, ada nikmat, ada rezeki dalam bentuk spiritual, ibadah, doa, baca Al-Quran, sedekah, bakti kepada orang tua. Itu semua nikmat yang luar biasa. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita adalah nikmat waktu. Dan di dalam waktu itulah ada umur kita. Kita bisa hadir di musola ini karena kita masih ada waktu, ya kan? Kita bisa bekerja di perusahaan apa? Lois ini karena kita ada waktu. Sudah banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita karena waktunya sudah habis. Kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat, dua nikmat. Kata Nabi, nikmatani maghburun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama sehat. Orang sehat biasanya leha-leha ya. Nah, baru terasa kalau sakit. Yang kedua al-faragh, waktu senggang. Kalau kita udah sibuk baru kita merasakan bahwa nikmat waktu itu luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, membaca kisah-kisah teladan. Tadi diawali kisah orang yang protes Allah tidak adil ya. Nah, ini juga ada satu kisah sederhana tapi penuh dengan makna. Kisah pemuda dengan tukang cukur. Jadi suatu hari ada seorang pemuda datang ke tukang cukur. Ketika sedang dia bercukur, dia ngobrol dengan tukang cukur, diskusi gitu kan. Dan salah satu tema yang dibicarakan adalah tentang agama, tentang Tuhan, tentang Allah. Lalu tukang cukur itu berkata, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Anak pemuda ini kaget. Loh, kok Bapak berani menyimpulkan seperti itu? Apa alasannya? Kata tukang cukur, karena banyak manusia yang susah, banyak manusia yang menderita. Tapi kok ditolak sama Tuhan? Tuhan macam apa yang membiarkan hambanya menderita, susah? Lalu orang muda ini tenang gitu, tidak menjawab, sambil menunggu inspirasi diberikan oleh Allah. Bagaimana cara menjawab keraguan-keraguan tukang cukur ini tentang Allah? Lalu setelah itu anak itu keluar, dan di luar, di jalan dia melihat orang yang panjang rambutnya, orang yang gimbal rambutnya, acak-acakan rambutnya, macam-macam. Ada yang jenggotnya acak-acakan. Jenggot itu kan sunnah. Kalau dikerjakan, kalau kita pakai jenggot, ya sunnah bagus. Tidak pakai jenggot juga apa-apa. Dan kalau kita menjalankan sunnah punya jenggot, ada sunnahnya lain, harus pelihara, dijaga gitu kan. Jangan dibiarkan aut-autan gitu. Nah, di luar sana ada orang yang jenggotnya tidak karuan, rambutnya tidak karuan, gimbal dan sebagainya. Lalu anak muda ini kembali ke tukang cukur. Pak, saya tidak percaya bahwa tukang cukur ini ada di dunia. Loh, kok kamu bisa bilang begitu? Saya kan tukang cukur. Saya baru mencukur kamu. Dan di mana-mana banyak tukang cukur. Nah, kata anak muda, nah inilah jawabannya Pak. Bahwa orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita itu di luar sana banyak. Seperti orang-orang yang panjang rambutnya,
Bukan karena tukang cukur tidak ada, tapi karena mereka tidak datang ke tukang cukur. Mereka tidak mau dipotong rambutnya, tidak mau digunting rambutnya, maka rambutnya akan terus panjang. Begitu juga dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena mereka yang menjauh dari Allah. Mereka tidak mau dekat dan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya jamaah sekalian untuk senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah husnudzon kepada Allah, maka pasti juga kepada manusia kita senantiasa berhusnudzon. Maka kalau kita melihat saudara kita, jangan langsung divonis prasangka buruk. Saya misalnya kalau melihat saya kan dosen di kampus, kalau ada mahasiswa saya ngantuk di kelas, saya tidak langsung marahi, saya prasangka baik. Mungkin tadi malam dia begadang, dia belajar, ya kan, positif kan. Kalau kita misalnya lihat ada teman kita nih yang tadinya ceria, tiba-tiba pendiam, jangan langsung, oh jangan-jangan dia sudah gak suka sama saya nih. Oh mungkin dia seriawan, mungkin dia banyak masalah, mungkin dia lagi bermasalah dengan keluarga. Jadi carikan alasan, selalu positif. Makanya ada ulama mengatakan, carikan 1000 alasan untuk membenarkan saudara. Maka kita di sini semuanya belajar, mudah-mudahan kita semua senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa berprasangka baik kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan Ustaz Ridwan Yahya atas pemaparannya dan ilmunya. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari bapak-bapak ada yang mau bertanya terkait tentang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berhusnudzon kalau nggak ada yang nanya nih. Berarti mereka udah paham kan? Saya nanya deh, Tat. Boleh. Apa namanya? Kita kadang nih lagi target sesuatu gitu, Tat. Apapun itu. Tapi ketika oke lah, teorinya adalah kita harus berprasangka baik bahwa kalau kita ternyata target kita apa yang sudah kita rancang ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita, kita harus berprasangka baik. Tapi terkadang prakteknya itu adalah terseringkali kita malah tetap futur gitu, Ustaz. Jadinya lemas, ya udahlah. Jadi yang tadinya kita rajin, kita malah jadi nggak rajin. Itu sering, Tat. Bahkan kadang ya saya pernah seperti itu juga gitu. Kita sudah capek-capek membuat yang rancang target lah nih, kita ini belajar dan sebagainya, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya kita putur gitu. Nah itu kira-kira gimana cara menyikapinya seperti itu. Ya. Masya Allah. Jadi tadi kan sudah dibahas ada sabar ya, untuk meredam, ya, untuk meredam. Karena husnudzon, suudzon itu kalau dibiarkan, maka dia menjelma menjadi energi negatif yang luar biasa dan salah satu pembunuh. Maka harus diredam. Diredamnya bagaimana? Dengan kesabaran. Dan tidak cukup dengan pengetahuan umum, tapi butuh spiritual. Makanya negara yang paling banyak kasus bunuh diri negara apa? Jepang dan Korea ya. Jepang, Korea. Ya, Jepang paling banyak.
Kalau dari sisi dunia kurang apa Jepang? Artinya ilmu, harta tidak menjamin kestabilan emosional. Harta tidak menjamin seseorang bisa bahagia, bisa tenang. Jadi begitu cepat turbulensi, ya, kejiwaan yang mereka alami. Kenapa? Karena tidak ada peredam. Kalau kita orang Islam banyak masalah tapi ada peredam. Kita ada masalah wudu, sholat 2 rakaat. Masalah hilang, nggak hilang, cuma bisa teratasi. Kita banyak hutang nih, kemudian doa sama Allah, lunas ke hutang kita? Tidak lunas, tapi hati kita lebih tenang. Mungkin hari ini saya belum bisa bayar, tapi mungkin besok bisa saya bayar. Maka ada ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang kita butuhkan. Jadi bukan menghilangkan masalah, karena selama kita hidup pasti ada masalah. Yang terpenting masalah bisa kita atasi, gitu kan? Masalah bisa kita kendalikan, jangan kita yang dikendalikan oleh masalah kita. Ya. Maka kita setiap ada masalah, yang paling bagus adalah berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan as-sabri. As-sabri itu kata ulama puasa. Salah satu pendidikan sabar itu adalah puasa. Was-salah dan salat, doa, baca Quran, zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah jiwa akan menjadi tenang. Seperti kita di mushola ini, begitu saking tenangnya kita ini sampai tertidur kan? Nah, itu adalah bagian dari zikrullah. Alhamdulillah.